Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela dapat kita artikan sebagai perbuatan atau perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah, karena sifat tersebut melanggar aturan atau norma yang ada, sehingga dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jadi, yang namanya akhlak tercela harus kita hindari agar hidup kita lebih baik dan banyak disenangi orang. Apakah Ananda tahu apa saja yang termasuk akhlak tercela? Sifat-sifat yang termasuk akhlak tercela diantaranya putus asa, hasad, atau yang kita sebut juga dengan dengki, ghibah, atau yang disebut juga dengan menggunjing, berbohong, dan sombong. Nah, dari beberapa contoh tersebut, kita akan membahas mengenai tentang putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran ini, Allah memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Ayat ini membawa kabar gembira bahwa Allah akan mengampuni setiap dosanya, baik yang besar maupun dosa hambanya, baik yang besar maupun yang kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepadanya. Di dalam sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi ia memiliki kecanduan untuk meminum khamar. Di beberapa riwayat menceritakan bahwa Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk akibat kecanduannya ini. Berulang kali ia ingin berhenti bertobat, tetapi berkali-kali pula ia terjerumus dalam masalah ini. Hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah sementara ia dalam kondisi masih mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, yaitu Sa'ad Malik Abi bin Waqqas radhiyallahu anhu ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat. Dia menghentikan kebiasaannya meminum khamar selama-lamanya. Dari kisah yang ibu ceritakan di atas dapat kita petik, yaitu selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk. Tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat dan memohon ridha Allah. Allah akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang mau beristiqomah dan bertobat. Untuk menghindari perbuatan putus asa, kita dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, sebagai umat, kita jangan pernah keluar dari barisan orang-orang baik. Seburuk apapun perilaku dan sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan, insya Allah kita harus selalu melakukan perbuatan baik dengan semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, biasakan memiliki setidaknya satu amalan yang baik dan kita suka untuk melakukannya. Amalan baik ini bisa banyak bentuknya, dan pilihlah salah satu yang membuat kita tidak merasa terbebani. Misalnya, membiasakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, sholat duha, dan lainnya. Ibadah kita inilah yang akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Terakhir, yakinlah bahwa Allah selalu membukakan pintu taubat bagi umatnya yang ingin kembali kepadanya. Meski dosa yang kita miliki sudah bertumpuk, kita menjauh dari kebaikan Allah, yakinlah bahwa Allah selalu membuka pintu rahmat bagi umatnya. Mungkin
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap setelah penjelasan yang Ibu berikan tadi, kita dapat bersama-sama untuk saling mengingatkan, menjaga diri dari perbuatan tercela. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.